Oke guys, kali ini kita balik lagi ke channel YouTube Narasi Selatan Jakarta. Dan kali ini kita bakal bahas episode yang seru banget karena kita bakal bahas soal Kurikulum Merdeka. kurikulum merdeka. Nah, mereka berdua ini tuh adalah baru lulus ya, Agit ya jatuhnya, Agit ya. Jadi dia tuh 3 tahun tuh pakai kurikulum merdeka guys. 3 tahun kan, bener kan? Benar. Oke, pertama kita introduction dulu dari siapa? Halo semuanya, nama gua Jaksel. Halo semua, nama gua Randy. Oke guys, ini Jaksel sama Randy bakal kita tanya-tanyain abis-abisan soal kurikulum merdeka. Asik. Oke guys, pertama kita mulai dari Jaksel dulu kali ya. Wih, namanya Jaksel gini ya? Emang nama di KTP-nya Jaksel? Benar, di KTP juga Jaksel. Pas banget, Narasi Selatan Jakarta, Jaksel. Siapa lagi namanya Jaksel? Coba lu cari yang namanya Jaksel. Kayaknya dia Ada doang. satu. Ada lagi? Ada satu. Kemarin tuh gua pernah ketemu sama cewek tapi namanya Jakseliana. Asik. Nah, itu jadi kan Jaksel. heran ya. Tiba-tiba Jangan-jangan ada orang. Jodohan guys. Aduh, Tapi lu tinggalnya di Jaksel juga nggak? enggak, Jaktim gua aja. Jaktim. Tapi SMA Jaksel kan? SMA Jaksel. Asik, mantep banget. Dulu waktu kalian SMP ke SMA, emang nggak pakai UN ya? Enggak pakai. Nggak pakai UN? Lah terus pakai apa dong? Rapot. Makin nilai rapot. Kita pakai nilai rapor. Oh tapi unik tau guys, itu di angkatan mereka tuh kan emang nggak pakai UN ya. Zaman kita tuh pakai. Jadi kalau zaman gue tuh dulu, gue nginput UN tuh ke website PPDB. Terus ntar tuh website tuh live. Jadi saat kita refresh websitenya, nama kita tuh kayak turun gitu loh. Jadi kalau kita refresh nama kita turun tuh seru banget dulu. Terus kalau udah nggak pakai UN, berarti pakai apa tadi? Kita juga sama, Pakai kita rapot. PPDB nih. Heeh. Cuman nilainya itu bukan dari UN, tapi pengambilannya dari rata-rata rapor. Rata-rata rapot. Oh, selain rapot apa lagi jalur masuknya? Zonasi ya katanya? Iya, Zonasi. zonasi. Zonasi Itu sih ada. justru yang paling banyak justru zonasi kuotanya. Zonasi paling banyak kuotanya. Iya betul. Wah, zonasi Itu paling memang banyak. sulit sih dulu. Waduh, kalau zonasi paling banyak, berarti kalau gitu ya rumahnya deket-deket bisa terima duluan Nah, dong itu sama betul. Bisa. Oh, Justru gitu banyak sistemnya. tuh yang kayak gitu, makanya gua tuh ya gara-gara sistem yang kayak gitu kan di Heeh. prestasi itu lebih orang-orang yang pintar ya, ngincer orang pintar gitu. Jadi gua masukin nilai nih langsung tiba-tiba langsung kepental. Oh. Dan langsung kepental tuh nggak bisa masuk lagi. Oh gitu, berarti lu dulu lewat apa zonasi? Sob? Zonasi. Zonasi. Jadi Kalau Randy terpaksa lewat apa dulu? zonasi. Ini jalur prestasi non akademik. Prestasi non akademik. Ya. Berarti rapotnya bagus nggak gitu? Rapotnya biasa aja. Biasa aja. Biasa. Berarti kalau gitu gue bisa bilang dong, SMP ke SMA zaman kalian ya, zaman kalian itu berdasarkan nilai rapot sama prestasi non akademik. Sama tambahan lagi, Apa tuh? kalau lu punya jabatan tinggi nilainya. Jabatan gimana? Misalkan lu punya ketua OSIS atau Oh, pengurus OSIS, terus gitu. pengurus ekstrakurikuler tuh ada poin-poinnya. Oh, Gitu. ya berarti kalau gitu bisa nggak gue bilang, kalau dari anak SMP mau ke SMA, sebisa mungkin rapotnya bagus, punya jabatan di OSIS, ikut Olimpiade. Bener nggak? Setuju nggak? Benar. Setuju banget. Oh, lu dulu ikut apa emang Ren? Olimpiade ya? Gua ini apa prestasi di ini taekwondo. Taekwondo. Tingkat Biasa apa taekwondo. dulu? Tingkat apa? Waktu itu gua masukin yang internasional. Internasional masukin. Wih, padahal yang rapotnya biasa aja ya. Nilai rapot biasa aja. Oh gitu. Wah, berarti ya lumayan sih. Terus apa hubungannya kok dengan adanya jalur zonasi sama Japres tuh? Japres bener ya bilang ya, jalur prestasi ya? Jalur rapot kok jadi beda-beda banget ya umur antar angkatan ya? Maksudnya gimana ya? Lu satu angkatan gapnya beda-beda kan umurnya? Beda-beda. Iya. Berapa tahun seangkatan? Paling tua paling mudanya berapa tahun? Paling gua 21. Lahir tahun 2004 berarti? Nah, Iya. Jir, 2004 tuh harusnya kok ideal ya, itu udah kuliah semester 6. Terus kalau paling muda, Paling muda itu 2008. 2008, berarti gapnya 4 tahun. Gapnya 4 tahun. Kok bisa gapnya jadi beda gitu? Karena zaman gue ya kalau nggak 2001 ya 2002, udah tuh dulu, itu 2002 aja, nggak ada Itu beda-beda sebenarnya tuh. karena zonasi sih. Kok bisa Karena gitu? Zonasi. Emang apa zonasi? Karena kan zonasi ini kuotanya paling banyak kan. Heeh. Jadi tuh paling tua emang bisa masuk gitu loh. Oh. Jadi prioritas pertama itu di zonasi itu umur sama dekatnya dari sekolah. Oh gitu. jadi Oh, ada iya. zona 1, zona 2, zona 3 ada kalau nggak salah waktu itu. Iya Oh. benar ada zonasi. Lah berarti yang pinter-pinter, yang muda-muda tuh masuknya lewat Japres dong? Iya betul. Kalau nggak masuk Japres tuh rata-rata mereka malah swasta. Oh gitu. Iya, wah berarti gapnya berapa tahun tuh? 4 tahun ya antara angkatan? Satu angkatan gapnya 4 tahun ya? Pertama tuh pertama. Tapi lu bisa membaur nggak sama anak-anak yang gapnya beda-beda gitu? Bisa Bisa sih. mungkin karena gua ini ya
masih deket-deket lah umurnya, nggak yang sampai segitu. Berarti Jaksel lahir tahun berapa? 2006. Randy 6 2006 juga ya, berarti tengah-tengah lah ya, ke atas Tengah. masih oke, ke bawah juga masih oke ya. Betul. Oh, tapi kalau yang lebih tua kayak 2004 itu manggilnya Kak nggak? Kak atau Enggak. Dia lama bahkan sih. juga nggak mau dipanggil Oh, gitu. Karena Iya. dia marah. Ada di kelas juga yang ini dia padahal 2005, cuma kalau dipanggil abang dia nanti marah gitu. Oh iya, berarti PNS Karena pantaran dipanggil aja. om kali. Gua anu belum. Oke, ya udah guys, tadi kita udah bahas soal awal masuk ke SMA yang kalian tuju nih. Nah sekarang kita bakal bahas juga ke season kedua, ini lebih seru. Kita bakal bahas kesehariannya di kurikulum Merdeka, ngapain aja sih di kurikulum Merdeka. Nah emangnya pertama deh, yang paling bedain kurikulum Merdeka sama Kurtilas itu apa? Nggak ada P5. Nggak ada P5 dong, P5 Yes. itu apa? Project. Project P5. Oke, ngapain aja tuh projectnya? Wah, sebenarnya banyak ya. Project P5 tuh lebih mirip kayak project-project yang ada di perkuliahan. Mungkin dipaksanya gitu kali ya. Jadi kita dipanyakin presentasi, ngebuat karya ilmiah, gitu. Bikin Pokoknya karya kita ilmiah. harus, Proposal laporan. ya, kita harus produktif gitu. Dipaksa untuk produktif. Kalau Terus gitu. ada sidangnya juga katanya. Iya Ada, betul. betul. Makanya. Berarti sidang tiap semester apa tiap tahun? Ada yang tiap semester, karena kan projectnya tuh paling satu, ini kelas 10 kita ada 2 project, semester 1, semester 2 gitu. Tapi kalau yang di kelas 12 nih, 11 ya? 2 3 kita kayak 3 Tiga. project ya. Oh 2 ya? 2 project. Kelas 10 doang yang 3. Oh ya kelas 10 3 gitu. Kelas 10 3 ya? Sorry. Berarti 3 project dalam 1 tahun gitu? Iya. 1 Iya. tahun 3 project. 10 tuh. Ada sidang-sidangnya. Terus ada sidangnya juga, ada dosen pendosen. Nah itu, ada namanya guru pembimbing juga. ada Guru pembimbing. Ada guru pembimbing dan ini dengerin guru apa nih? Ini ada guru pembimbing, ada guru penguji juga. Berarti ada pembimbing, ada penguji gitu. Iya. Wah, gila sih. Kan dipaksa gitu ya. Itu nggak stressful tuh kayak gitu? Capek nggak? Kalau ditanya stressful sih pasti ya. Nggak mungkin nggak sih. Ya, Karena kan ini tugas Tugas juga, sekolah tugas juga sekolah, ada. juga. Tugas sekolah masalahnya tuh yang nggak seimbangnya adalah ketika tugas sekolahnya makin banyak di Kurmer, tapi proyeknya juga makin banyak. Jadi itu Waduh. makanya dibilang kurikulum ini ya, Kurikulum apa tuh? kurikulum gagal gitu. kita sekali lagi sambil ngadep ke netizen guys. Jadi kalau di Narasi Saham Jakarta tuh kita konsepnya kadang ngadep ke narasumber, kadang ngadep ke audiens kayak gitu guys. Jadi ini kamera ada di sini, kita bakal kanan kiri. Kurikulum Merdeka, kurikulum gagal bilang ya. Tapi kalian merasa gagal nggak? Jangan dong, harus tetap merasa di atas dong, ya kan? Tapi pasti kan di balik itu ada sisi positif sama negatifnya. Oke, paling nggak suka sama Kumar apanya? Paling nggak suka sama Kummer mungkin ketika yang di awal-awal sih, pas kelas Kenapa 10 karena jarak project 1 sama project 2 tuh terlalu deket. Jadi kayak nggak ada space buat istirahat, belum ditambah kelas 10 ini kan kita nguasain semua materi kan, karena kan belum dipecah segala macam. Jadi kayak pusing sih sebenarnya, lebih ke arah pusingnya. Cuman tapi pas udah kelas 11 12 tuh enak sih. Oh, emang proyeknya ngapain dulu kelas 10? Kelas 10 tuh yang pertama gue dapet kearifan lokal, terus kedua kewirausahaan. Itu ngapain jadi? Kearifan lokal tuh waktu itu gue ngambil masak tuh. Masak. Dan itu temanya tuh waktu itu kita dipilihin tuh jadi satu kelas tuh dapat 2 daerah. Kebetulan gue waktu itu dapat di Bali. Jadi gue bikin ayam betutu sama Ayam es betutu. tambring gitu. Itu kan bisa beli dong, bisa beli nggak? Oh kan di videoin. Oh di video. Jadi kita Laporannya. langsung ada laporannya. Nggak bisa. Serius pakai laporan juga. Iya. Serius. Ih, berarti kayak kuliah banget ya. Ada laporan. proposal juga kan? Ada Jadi, proposalnya. Kalau proposal nih, terus Terus nanti proposal suruh dulu. bikin laporan. Berarti ngajuin proposal dulu nih kan? Ngeprint gitu, ngeprint apa soft copy? Soft copy dan hard copy Hard copy. harus di print. Berarti hard copy ngasih proposal ke guru terus Direvisi, bahkan proposalnya juga direvisi gitu. Itu kacau sih, maksudnya proposal nih. Proposal aja harus direvisi gitu. berarti berasa skripsian benar banget Iya, ya. benar. Kayak skripsian sih. Iya, bener-bener kayak skripsian ya. Ya karena gue juga lagi skripsian sekarang dan proposal gue juga kena revisi terus sebelum itu sidang. proposal kita revisi terus. Bahkan pernah proposal revisinya itu lama banget nih. Gue ya, gue Gimana kan tuh? guru pembimbing gue ini wali kelas sendiri kan. Jadi emang wali kelas ini karena baru menghadapi yang Kurmer ini, dia kayak yang nge-post terus. Jadi proposal tuh kemarin kita revisi sangat lama,
Terus yang kelas lain udah tahap yang mau bikin laporan, udah produk yang mau dibikin, kita masih ngomongin proposal gitu. Di akhir-akhir baru kita keteteran sama laporan dan PPT. Nanti ada juga PPT-nya. Aduh, iya berasa skripsi banget kalau gitu. Berarti kalau gitu plusnya adalah ya lo ntar pas masuk ke dunia kuliah udah nggak begitu kaget. Betul. Karena pasti tugasnya gitu-gitu ntar di dunia kuliah tuh project, proposal, presentasi. Itu sih, cuma ya gue gak kebayang capeknya aja. Capek banget kan kayak gitu kan. Tapi mungkin lebih berasa di kelas 12 sih. Jadi Kenapa kayak tuh? kelas 11 tuh mungkin kayak ya nyantai, ini pas kelas 12 set. Walaupun project P5 kelas 12 itu apa namanya gabungan per kelas kan. Jadi per kelas dan itu ngerjainnya rame-rame, tapi ditambah sebelum dari situ juga tugas-tugas yang dari materi yang lainnya juga banyak, kayak kerkom. Untungnya gue di PS jadi kayak cuman bikin PPT lah, kerkomnya segala macam. Nah cuman gue nggak tahu nih kalau misalkan IPA Oh, tuh di IPA gimana. gimana ya? Wah, tapi sebelum IPS sama IPA, gue pengen nanya dulu nih ke lu Nisal nih. Lu paling gak suka sama Kumer di bagian mana ya? Kalau gue ya, ini jujur-jujuran, saya gue kurmar gue suka. Oh iya. Jadi kalau orang bilang kurmar, tadi gue bilang ya, gue yang bilang jadi karena kurikulum gagal, tapi sebenarnya gue suka juga. Karena bener ya, ini dari gue mulai belajar Word itu gara-gara kurmar. Dulu kelas 10 gue kan gak paham gini cara bikin apa gitu. Mungkin SMP tapi masih ngawang-ngawang lah. Tapi semenjak dari itu akhirnya gue belajar yang kayak bikin halaman, bikin yang pokoknya struktur semuanya. Lu mau bikin apa tuh, entah itu proposal ataupun yang lainnya, persuratan dan lain-lainnya, akhirnya gue belajar dari situ. Jadi skill gue justru bertambahnya dari situ, dan skill ini yang rasanya gue manfaatin sekarang dan yang paling gue unggulin sekarang. Iya. Apalagi bagian presentasinya sih. Oh, Kan kita presentasi. pasti ya, kita tuh sering banget disuruh presentasi dulu pas kurmar. Nah, gue dulu awal-awal presentasi itu paling nggak bisa, karena kan kita angkatan COVID ya, kita udah berapa tahun di rumah, jadi kita nggak ngomong sama orang lain. Tiba-tiba pas masuk di SMA gitu udah disuruh presentasi. Nah itu yang paling challengingnya tuh di situ. Tapi justru itu yang paling bikin gue improve dan yang bikin gue pengen biar bisa gitu. Jadi gue merasakan manfaatnya sih kalau ditanya ke gue. Tapi jujur ya, gue tuh sampai sekarang itu, gue bikin skripsi gue aja tuh gue masih pakai jasa buat rapiin Microsoft Word. Nah, justru gara-gara itu, justru sekarang gue yang ngerapiin skripsi orang. Oh iya. Iya. Waktu skillnya bagus, kepake berarti skillnya ya. Iya benar. Jadi ada orang yang ini juga ya ke gue minta tolong buat ngerapiin skripsi. Oh iya, berarti kepake banget sih skill kayak gitu Iya, sih. betul. Iya bener-bener. Berarti jeleknya kalau menurut gue sih pasti capek banget kan. Mungkin Tapi- jeleknya kalau ini sih, kalau lu nggak bisa manfaatin sih. Oh. Itu makanya jadi jelek sih. Kalau bisa, lu justru jadi jago. Jadi ya, itu pedang bermata dua sih. Oh gitu. Jadi memang kan orang-orang kalau kita lihat di internet ya sekarang, banyak orang gara-gara itu terus kayak akademiknya hancur, jangan-jangan gitu bilangnya capek-capek. Mungkin karena belum bisa untuk memanfaatkannya, atau mungkin gak ada faktor lain ya, gue juga kurang tahu. Eh. Gitu sih paling kalau. Nah tapi lu sependapat sama Jaksel nggak Ren? Sependapat sih gue, dan gue merasa juga enaknya di Kumer tuh kan lebih condong kayak kita nih kerja kelompok nih, banyak banget kerja kelompok. Itu menurut gue seru, terus ngebangun juga sinergi, dan kita juga saling kenal, jadinya lebih kenal sama teman-teman. Oh ini dia kayak gini, dia kayak gini, dan itu pengalamannya bisa diambil sih itu. Berarti lebih ke arah project based kalau Kumer ya? Project based learning ya? Iya, Kita belajar iya. berdasarkan project-project yang kita kerjakan. Oh gitu. Terus kalau misalkan, tadi kan ada sidang kan ya? Kalau misalkan nggak lolos sidang gitu, nggak naik kelas nggak? Itu dulu pernah diancam, nggak diancam sih, tapi kayak ada kemungkinan kalau misalnya di dalam raportnya gitu kan ada raport project ya. Jadi nanti ada tulisan tidak berkembang TB. Serius? Ada, beneran ada. Jadi Tulisannya dia tidak tuh ada berkembang. poin-poin, ada ininya, ada Ada di kertas skala, tuh, ada ada skala-skalanya. Oh gitu jadi rapotnya. Terus yang tidak berkembang, habisnya dia tidak berkembang gitu. Iya. Waduh. Tapi kayaknya nggak ada sih ya, mungkin guru-gurunya masih Iya, baik. masih baik lah. Oh. Karena kan oke. baru ya. Oh. Sendiri sih ya gitu ya, kalau ngerasain kurmar, justru gue merasa sekarang manfaatnya itu ada. Ya berarti Karena lo, kalah gitu, kalah Iya. ininya.
jeleknya itu kalah dari manfaatnya. Oh, berarti lu berdua Niko dari Jaksel deh. Lu pro Kumer apa pro Kurtilas? Kalau yang karena gue belum merasain kurtilas, karena gue SMP emang Kurtilas. oh iya, Kita SMP Kurtilas maksudnya. Cuman COVID. Oh, Covid ya. Iya. Jadi nggak terlalu berasa. Oh. ya, iya gue lebih pro kurma sih, karena gue udah ngerasain manfaatnya. Itu Oh, lu apa Ren? Kalau gue ini sih, karena gue suka orang yang sering kumpul misalkan ini, itu gue lebih ke kurmer. Kumer juga. Nah, Wah. Oke. Terus kan lu tadi sempet spill ya, katanya kelas 12 tuh beda kumernya. Dibanding kelas 10. Tuh kenapa emang kelas 12 agak satset gitu? Bedanya apa sama pertama kelas 10 tuh kelas 12 kan kalau biasanya tuh kita kelas 10 11 tuh ada satu kelas tuh ada dua kayak apa sih itu namanya guru pembimbing ya? Yang satunya itu iya, Pembina. guru pembimbing sama wali kelas. Oh iya. Nah, cuman kalau di kelas 12 itu ke arah cuma ke wali kelas doang. Iya. Nah, terus di kelas 12 itu ini apa? Kalau dulu kita jadi di kelas itu ada beberapa tim itu tapi menghasilkan karyanya beda-beda tuh pas kelas 11. Heeh. Nah, di kelas 12 kita memang ada beberapa tim, tapi beberapa tim itu kita kerjasama untuk mencapai apa namanya produk yang Berarti nggak ada kelompok-kelompoknya? apa? Nggak ada kelompok-kelompoknya itu kelas 12? Kelompok tetap ada, cuman kita digabung. digabung. Jadi Proyeknya cuma satu produknya satu. produknya satu. Lah kenapa lebih enak yang kelas 12 dibanding kelas 10? Karena nggak terlalu berat. Oh nggak terlalu berat gitu ya? Kalau kelas 10 tadi Dulu 3 kan project kita ya? dipaksa untuk menciptakan produk sendiri dari Iya. kita berempat doang. Tapi kan dibekali nggak sih kayak gitu? Dibekali dari awal nggak sih tutorial bikin laporan kayak gini, tutorial bikin produk tuh kayak Diajarin, nah itu menurut gua memang yang paling gini? Diajarin sama gurunya? Diajarin. Oh ya udah kok diajarin lah. Karena kita nggak bisa kalau tiba-tiba ini bikin laporan ya kayak gimana laporannya? Nah, iya. Ini bikin produk kayak gimana? Itu udah produknya? berguna banget. Setiap gitu, ini Pak. pasti ada kerangkanya dulu. Kita dikirimin dulu kerangkanya dari bidang kurikulum. Heeh. Ini kerangkanya tuh kayak gini. Terus Oh. ntar kita tinggal Modifikasi diskusi. dari kerangka Iya. itu. Tapi gue setuju sih karena itu jadi lu pada belajar alur berpikir sistematik. Itu Benar, kepake tuh ntar tuh. benar, kepake. Mau di kuliah, di kerja, tuh alur berpikir sistematik pakai banget ntar. Wah, berarti lebih berat yang berat kelas berapa? 10. 10 karena mungkin baru-baru ya, belum Kelas 10 karena beradaptasi. masih baru banget. Oh, masih Terus- baru banget. Kita juga kan shock gitu ya. Ada Dan tugas, ada Dan materinya kan kita belum dipecah kayak kelas 11. Kelas 11 12 kan kita udah dipecah gitu kan. sebenarnya tuh materinya. iya. Dulu materi yang dari maksudnya dilatih buat bikin proposal atau laporan itu nggak sebagus itu pengajarannya. Jadi kita tetap harus explore sendiri. Kan gurunya juga Guru juga masih adaptasi juga kan ya? Iya. masih adaptasi juga. Jadi kita Iya. sama-sama adaptasi. Oh, antara guru sama siswa sama-sama adaptasi. Betul. Nah itu sih kenapa gue undang Jaksel sama Randy sih. Karena pertama kali banget nih kurikulum Merdeka dan pertama kali banget angkatan sejarah mungkin ya. Sejarah pertama angkatan yang nyobain kurikulum Merdeka dari awal sampai selesai Iya, gitu. betul. Nah, setelah ini malah nggak ada lagi ya. Iya katanya mau diganti Iya, lagi kan, lagi. dari Kurtilas lagi kan. Nah makanya ntar ada sejarah tuh, jadi kalau ada anak cucu lu ntar buka buka sejarah, buka sejarah Indonesia pendidikan, nah ntar lu bilang, wah nih dulu apa di sini nih kurikulum Merdeka asik. Apa nggak tuh? Tapi gini guys, itu semua kan based on their experience ya, berdasarkan pengalaman mereka. Bisa jadi pengalaman orang beda-beda, tapi mereka cuma nyeritain Betul. pengalaman sendiri, benar kan? Betul. Bener banget saya. Nah terus abis itu gue mau nanya lagi nih soal Kumer. Katanya kalau Kumer tuh kan nggak ada penjurusan ya, nggak ada IPA, nggak ada IPS ya. Terus kalian gimana mata kuliahnya? Custom gitu? Mata kuliah, Mata pelajaran ya? mata pelajaran. mapel. Mapel custom. Randy ambil apa mapelnya? Kalau gue tuh ekonomi, geografi, informatika, sosiologi. IPS banget guys. Jaksel apa? Kalau gua sih pure IPA semua. IPA semua. Itu lo yang milih berdua? Pasti lo yang milih sendiri? Apa dipilihin gurunya? Jadi tuh memang kita milih, cuman Kita kayak dikasih angket disesuaiin. gitu waktu itu. Iya, kita dikasih angket, tapi kita disesuaikan juga sama nilai kita. Pas 10-nya? Nah, jadi kalau misalnya kita mau IPA, tapi kita nilai IPA-nya nggak sebagus itu gitu. Lebih bagus nilai IPS gitu. Kita tetap dimasukin ke IPS. Oh gitu berarti sistemnya. Iya gitu. Makanya tuh masih ada juga yang salah. Terus Masih gue merasa bingung salah deh, katanya kalau di penjurusan. Kumer tuh ada yang ngambil
setengah IPA, setengah IPS sama ada ya? Misalkan fisika, ada. kimia, sosiologi, ekonomi gitu. Ada Ada juga. Ada itu. Dipakai itu di juga bingung tuh. IPAS. Itu kan buat penjurusan kuliah ntar kan gimana ya? Buat penjurusan kuliah kan ya ngambang ya itunya. Gimana nasibnya mereka yang kayak gitu-gitu? Teman-teman lu pada gimana ya nasibnya setengah IPA, setengah IPS, dia milih UTBK-nya tuh gimana? Sebenarnya itu sih yang jadi masalah ya. Teman-teman gue tuh sebenarnya itu sih jadi masalahnya. Jadi ada beberapa dari teman-teman gue entah dari kelas yang kelas sebelah atau gimana yang penjurusannya tuh agak ngawang, nggak nyambung gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang penjurusannya itu oke banget. Oke banget tuh maksudnya gimana? Oke, pemilihan jurusannya itu kepake banget buat kerja gitu. Misalnya dia dapat antara sosiologi, tapi dia juga dapat IPA yang antara matematika, terus ada TIK juga. Kombinasinya. Kombinasinya pas Iya. banget. Karena kan kalau orang nyari orang yang kerja atau orang yang ngebutuhin di jurusan-jurusan penjurusan kuliah ya, pasti kan butuh juga yang ilmu-ilmu yang ngedekatin dengan orang-orang gitu. Oh iya sih benar sih. Iya benar itu kepake banget sosiologi ya belajar. Iya, Betul. sosiologi. Jadi dia pas dapat itu, tapi sedangkan di sisi lain IPA-nya juga seimbang. Nah, gitu dia jadi oke banget sih. Oh iya, wih mantap sih kalau gitu lah. Wah kita udah lumayan banyak ya dari awal masuk SMA kayak gimana. Terus tadi udah bahas keseharian juga kan di kurikulum Merdeka kayak gimana aja kan. Terus kita udah bahas IPA IPS-nya kayak gimana aja. Wah itu udah mantap banget sih. Kira-kira gimana nih buat part satunya? Udah mantep banget ya. Udah mantep banget. Kelas, men. Oke guys, jadi kurang lebihnya kayak gitu tentang kurikulum Merdeka part 1 dan kita bakal lanjut lagi next ke part 2. Let's go.